Selamat datang di Belajar di Bapak, di mana kita belajar bareng-bareng, kita menerima kelemahan kita ngobrol-ngobrol santai buat para laki-laki, ngobrol yang asik, supaya kita sama-sama menjadi ayah yang lebih baik buat diri kita, buat anak-anak kita, buat pasangan kita. Oke, hari ini kita dari segmen bisa jadi ayah. Termasuk saya juga lagi belajar jadi ayah. Hari ini kita akan bahas satu topik namanya toxic masculinity. Nah, ini lagi banyak banget diperbincangkan tentang toxic masculinity. Apa sih itu? Masculinity brings toxic femininity. Talk about toxic masculinity for a minute. Usually a man who is toxic, a man who is alpha. Someone who's toxic is typically a nice. Nah, toxic teracun, masculinity dan maskulinitas. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin toxic masculinity, kita bicara tentang orang-orang yang sedang merasa insecure. Kalau kita googling nih, toxic masculinity dengan Google Scholar, kita akan ketemu toxic masculinity dengan depresi. Kenapa bisa dengan depresi? Karena ternyata di era sekarang ini, di mana para laki-laki terpapar media sosial yang cukup banyak, mereka mulai membanding-bandingkan dirinya. Dan apa akibatnya? Mereka merasa insecure. Ketika orang merasa insecure, apa jadinya? Mereka harus butuh kompensasi. Nah, kompensasinya adalah yang kita sebut sebagai menonjolkan kemaskulinan, menonjolkan sisi hebat dari laki-laki, tetapi nih garis bawahnya adalah ternyata sisi itu bukan membuat kita menjadi laki-laki yang seutuhnya, tetapi menjadi kita laki-laki yang justru malah bisa menekan pasangan kita, bisa menjadi laki-laki yang faking, bisa menjadi laki yang gaslighting, dan seterusnya. Oke, nah kita mulai nih. Jadi, kalau kita ngomong tentang laki-laki dewasa, kita akan ngomong laki-laki seutuhnya. Bukan laki-laki yang defensif, bukan laki-laki yang tampil hebat di satu bidang dan lemah di satu bidang. Enggak. Kita mau ngomongin bahwa ternyata ketika kita masculinity, kita ngomong tentang satu fitrah kelaki-lakian di mana mereka memang akan menanggung beban, mereka akan menjadi orang yang diminta untuk menafkahi, tapi apakah mereka tidak boleh menangis? Tetapi apakah mereka tidak boleh cemas? Tetapi apakah mereka tidak boleh khawatir? Tentu tidak. Nah, yang menarik kalau kita ngomongin toxic masculinity, banyak orang beranggapan bahwa laki-laki nggak boleh menangis. Laki-laki tidak boleh merasa khawatir. Laki-laki tidak boleh merasa lemah. Laki-laki tidak boleh merasa bodoh. Padahal, dalam kenyataannya, kita ngalamin semua. Kita pernah mengalami saat-saat bodoh, kita pernah ngalamin saat-saat lemah, kita pernah ngalamin saat-saat kita merasa tidak berdaya. Dan ini normal dialami oleh semua laki-laki. Nah, dalam toxic masculinity, itu semua diabaikan. Nah, ketika kita merasa diabaikan, apa yang terjadi? Ada overkompensasi yang membuat kita bahkan menyakiti orang-orang terdekat kita. Menyakiti istri kita, menyakiti anak-anak kita kalau jadi ayah, atau menyakiti teman-teman kita. Nah, di dalam toxic masculinity, yang paling penting kita akan highlight adalah hubungannya ayah dan anak. Ayah ingin tampil selalu hebat. Ayah ingin tampil tegar. Tapi ada kalanya di mana ayah itu terasa betul rapuhnya. Terasa betul kita itu capek gitu. Dan saat kita capek, kadang-kadang anak kita minta perhatian kita. Istri kita minta perhatian kita. Dan ketika kita ngomongin toxic masculinity, kita merasa insecure. Waduh, saya lagi nggak sanggup nih. Saya nggak bisa menahan beban ini. Dan apa akibatnya? Kita marah ke anak kita. Apa akibatnya? Kita menganggap ketika anak kita jelek, kita marah ke anak kita. Kenapa kamu nggak bisa berprestasi di bidang itu? Padahal sebenarnya itu overkompensasi dari apa yang sedang kita rasakan. Nah, daripada kita ngomong kayak begitu, mending kita terima. Terima itu apa? Kita mencoba untuk memahami dan menerima emosi-emosi yang kita alami saat ini. Kita menerima perasaan tidak berdaya. Kita menerima perasaan-perasaan saat kita sedang dalam kondisi yang sulit. Dan kalau kita menerima itu, kita mulai menyadari, oh iya, ada kalanya kita butuh kekuatan lebih besar. Kita butuh misalnya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh teman untuk cari tahu. Kita butuh guru untuk bisa membimbing kita. Dan dengan kesadaran diri seperti ini, kita jadi lebih mudah untuk step by step menjadi ayah yang baik, menjadi ayah yang bisa. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin soal ayah, nggak perlulah jadi ayah yang sempurna. Nggak perlu jadi ayah yang hebat di segala bidang. Tapi jadi ayah yang mau belajar. Jadi ayah yang mau mendengarkan celoteh anak-anak kita. Jadi ayah yang mau untuk ngasih tos ke anaknya, mau untuk hadir
ketika anak yang pergi sekolah mau untuk mengatakan sebentar ya nak ya, saya ayah sudah lelah, minta waktu sebentar gitu. Kenapa? Karena dengan itu kita menjadi manusia seutuhnya. Jangan bandingkan kita dengan apa yang dilihat di sana. Jangan bandingkan orang lain yang mungkin berprestasi dengan kita. Kenapa? Nanti kita jadi insecure. Mendingan kita belajar, kita bertanya apa sih yang mereka pelajari gitu. Karena orang hebat di sana, kita nggak tahu seperti apa ujian-ujian yang mereka alami. Kita nggak tahu hal berat apa yang mereka sudah lewati dalam hidup mereka. Nah, ketika kita mulai menerima ini, kita mulai menyadari hal ini, kita akan terhindar dari namanya toxic masculinity. Kenapa? Karena kita akan merasa secure, merasa aman, dan kita merasa aman, kita akan mulai bertanya dan reflektif kepada diri kita, apa sih yang bisa saya lakukan, apa sih yang sudah benar saya lakukan, apa sih yang bisa saya syukuri sebagai ayah, apa sih yang bisa saya pelajari. Nah, ini adalah bagian-bagian penting untuk Anda tidak menjadi laki-laki yang toxic masculinity. Tapi emang bener ya, lembut tanpa kasar tuh penting ya. Itu apa ya, latihan sih ya. Kadang-kadang kita itu sebagai laki-laki itu pengen kita tuh selalu hebat gitu ya. Kita pengen kita selalu jago gitu. Tapi kan sebenarnya ada momen dimana kita tuh weak ya. Dan saat kita ngomong sama laki kita atau perempuan kita bahwa ayah bangga sama kamu, ayah bangga akan usaha kamu, ayah bangga kamu sudah berjuang, ayah bangga kamu mau menyelesaikan hal ini, ayah bangga kamu sudah mau usaha, itu kan sesuatu yang penting ya. Jadi kita menghargai usahanya anak, dan nggak cuma menghargai hasilnya gitu. Dan itu buat kita lembut ya, karena kita menghargai usaha, jadi lembut gitu. Terus juga menghargai usaha kita ya, karena kita kan kalau misalnya kita cuma ngeliat hasil ya, kita ngeliat usaha kita udah susah payahnya, udah apa, sebagai ayah misalnya pergi pagi pulangnya sore malam, kena hujan, naik motor, bahkan kena maki-maki orang, kena maki bos, segala macamnya. Kita lihat kita bertahannya ada usaha yang luar biasa itu. Dan usaha itu menurut saya kalau kita menghargai usaha kita jadi lebih lembut gitu, lebih lembut ke diri kita sebagai ayah dan lebih lembut juga kepada anak-anak kita. Bener nggak sih? Jadi ayah yang lembut itu bukan yang selalu pura-pura kuat, tapi dia yang berbagi cerita sedih dia, tapi dalamnya ada motivasi terus. Iya, jadi saya pikir mungkin karena kita menghargai usaha ya, menghargai usaha diri kita sendiri, kita jadi lebih bersyukur ya. Kan, dan ketika kita menghargai usaha kita itu, kita melihat, oh iya, ada sisi-sisi yang perlu banyak kita syukur dalam hidup kita gitu. Dan jadi kita nggak bernafsu untuk mengejar terus sesuatu. Dan kita jadi tahu apa yang penting dalam hidup kita. Jadi walaupun tetap di apa ya, ayah itu kan tulang punggung ya Pak, tapi kebanyakan ayah itu lebih fokus kepada hal material. Iya, karena kita kan mau dituntut kan ya. Iya. Jadi karena materi kan ada bentuknya ya. Sedangkan usaha itu kan nggak ada bentuknya. Maksudnya nggak kelihatan bentuknya dulu ya. Jadi kalau kita menghargai usaha kita akan menghargai bentuk dari hasilnya itu. Dan menurut saya hati yang ridho ya, hati yang tenang, itu hati yang merasa cukup dan puas dengan apa yang terjadi itu karena kita menghargai usaha kita dulu. Karena kita nggak menghargai usaha kita kayak nggak bersyukur ya. Dan ternyata ayah yang lembut tuh anaknya pasti emosinya stabil ya Pak? Iya, lebih stabil. Karena dia jadi belajar untuk menerima emosinya. Kan kita nggak bisa mengelola emosi kalau kita nggak terima emosinya ya. Iya. Dan ternyata ketika anaknya juga tantrum, terus kayak lagi menghadapi quarter life crisis, ayahnya tuh yang saya sadari ya Pak, tetap gimana ya, mungkin memberitahunya beda sama ibu ya. Ada kayak intonasi dia harus keras atau gimana. Tapi selepas dari sana tuh anak tuh jadi sadar maksud ayah tuh apa gitu. Iya, apalagi di fase-fase krisis ya. Fase remaja, fase baru hate, fase baru balik, fase baru mati basah. Itu kan fase krisis ya. Fase dia berantem sama kawannya. Fase dia lagi dengan pekerjaan barunya. Itu kan fase krisis ya. Dan gak ada yang lebih menyenangkan selain dimengerti. Iya. Dimengerti itu ada gini, ya memang saya tahu kondisi kamu lagi begitu gitu. Dan menepuk gitu. Wah itu enak banget rasanya. Dan kita akan bisa menepuk orang lain kalau kita menepuk diri kita sendirian. Iya. Kamu udah usaha loh gitu, menghargai gitu. Kan saya lihat tuh di Instagram ada yang ketika tidur mikir gimana ya saya biayain pendidikan anak saya di saat lagi mahal gitu. Tapi kan itu wajar, kekhawatiran wajar seorang ayah ya. Iya. Nah, kekhawatiran itu kalau kita teruskan nanti kita jadi
ruminasi ngelamun yang nggak jelas. Tapi kalau kita ngomong gitu ya, lu udah ngelakuin hari ini dengan baik, lu sudah usaha keras, lu udah berjuang untuk masuk kantor, lu udah berjuang untuk jualan, lu udah berjuang untuk membuat satu program, dan kita ngomong ya kamu sudah berjuang dengan maksimal, itu rasanya lebih lega gitu. Terima kasih sudah dengerin Belajar Jadi Bapak. Kalau video ini bermakna, berguna buat kamu, silahkan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu, ke teman tongkrongan kamu, teman kafe kamu, teman main kamu, teman main pedal, segala macam, sebar-sebar. Dan semoga ini bermanfaat. Mari kita jadi laki-laki yang lebih baik lagi.